Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin, begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh?" tanya Aisyah lagi. "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah. "Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh ruh itu?" tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," tutur Rasulullah. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi siapa saja yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah jeritan ruh ketika kita sedang dimandikan dan sudah menjadi mayat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat muslim di seluruh dunia, kematian yang paling didambakan yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Bagaimana tanda orang meninggal dunia husnul khotimah? Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Arti husnul khotimah sendiri bisa ditelusuri dalam bahasa Arab. Husnul khotimah berasal dari kata husnu, yang berarti baik atau bagus.
serta kata al-khotimah yang berarti penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan, atau bagian terakhir. Oleh karena itu, masyarakat muslim di seluruh dunia menginginkan mati secara husnul khotimah. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berarti sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran surat Ali Imran ayat 102. Meskipun tidak mudah menentukan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, namun terdapat beberapa tanda-tanda sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tanda orang meninggal dunia husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seseorang insya Allah akan masuk surga. Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Berikut tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Mu'az bin Jabal yang berbunyi, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. 2. Meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, meninggalnya seorang mukmin ketika keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Meninggal di medan perang. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau yang masih berjihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 169-171. 5. Meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. Ta'un adalah syahadat bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Meninggal saat melahirkan. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.